Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa Wiwan TV. Wah, senang sekali nih saya Arika Hutomo dapat kembali menyapa Anda di program kesayangan Anda, Ayo Ngopi. Nah, sekarang saya ada di gubuk di tengah-tengah pematang sawah ini ya. Dan tentunya saya nggak sendirian. Ini sudah banyak-banyak bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Ini salah satunya sudah tidak asing lagi ini bagi masyarakat Bojonegoro Tuban khususnya. Ada Kang Kuswianto dari DPR RI Dapil Bojonegoro dan Tuban. Kang, pripun kabare Kang? Alhamdulillah, saya sehat-sehat. Sehat. Kalau saniki rumangsa seneng, gembira ketemu bapak-bapak, ketemu mas-mas. Ternyata ibu-ibu sumringah, masih sama Karang Taruna. Beliau ini adalah pensiunan sing biasanya nyekeli duit, saiki wis bosen nyekel duit. Saiki pengen bersama-sama membelanjakan uangnya untuk investasi pertanian. Dan menurut saya mboten kathah tiang sing purun langsung jegur tenggene sabin, tenggene kebun, tenggene kawasan seperti ini. Nah, ini menurut saya luar biasa. Mbah Dul, ini kenalan saya lama. Sahabat konco Kiai. Kiai juga. Luar biasa Mbah Dul. Kiai biasane ngulang ngaji, biasane ceramah, biasane mimpin zikir, saiki mimpin bertani. Mimpin bertani dan alhamdulillah ternyata setelah dipimpin Mbah Dul dengan teman-teman ini ternyata Masya Allah, masyarakatnya ternyata guyup, masyarakatnya antusias. Sing wingi-wingi petani kayaknya tidak punya harapan, ternyata setelah diseriusi ono ilmune ternyata luar biasa. Dan hasilnya terlihat nyata ini ya. Terlihat nyata. Nah, Bojonegoro ini kawasannya sebagian besar ini kan kawasan petani. Ono petani hutan, ono petani sawah, ono petani ladang. Lan hasilnya macam-macam. Ono hasilnya berambangnya luar biasa. Ada beberapa tempat seperti Kedung Adem dan lain-lain penghasil berambang sing sangat terkenal di Jawa Timur, pemasok Jawa Timur, termasuk daerah Gundang. Jadi alhamdulillah Bojonegoro ini potensi ini luar biasa. Masyarakat petani ini adalah mayoritas. Jadi mayoritas Kabupaten Bojonegoro ini masyarakatnya adalah masyarakat pertanian. Ini Mbah Dulnya ini dari mana ya sama teman-teman yang lain ini? Mbah Dul, jelasnya Mbah Dul. Ini dari komunitas penggiat pertanian dari beberapa desa dan kecamatan. Kalau saya sendiri dari Kecamatan Balen, ada juga yang dari Kecamatan Kota, termasuk wilayah kawasan sayur Ngampel ini adalah di wilayah Kecamatan Kapas. Jadi kita membentuk satu asosiasi kelompok tani di wilayah Kabupaten Bojonegoro ini gitu. Namanya kawasan sayur Ngampel. Oke. Dan hasilnya seperti ini ya, sayur-sayuran seperti ini ya. Malah Bu, ini karek masak apa Bu? Ini kok Bu, terong-terong ini Bu. Termasuk niki kan konco-konco niki mendukung program Bupati untuk membuat Bojonegoro sebagai lumbung pangan. Mungkin orang-orang berpikiran itu lumbung pangan pari. Tapi kita survei di pasar ternyata memang pari menjadi lumbung pangan, sayur direbut dari kota lain. Padahal tanah kita tinggal iki Mbak, terongnya samenten agengi. Niki samenten dawane, brambang samenten dawane lah. Mosok apa dibeki kok mon codit kabupaten terus kan ngoten. Lumbung pangan harus diwujudkan ya, bentuk padi juga bentuk horti sayuran. Termasuk mendukung desa sehat dan cerdas. Sehat berarti harus bersumber dari makanan sehat. Kita mencoba mengoptimalkan sayuran organik. Jadi bohong kita ingin sehat tapi makanan nggak sehat. Ya kita coba seperti ini, insya Allah makin sehat Pak Kus. Tak kira wis ngerti kabeh
seluruh rakyat Indonesia karena sekarang ini zamannya sudah zaman Android, zamannya sudah modern, IT, iya. Meskipun desa-desa kabeh ini kan ngerti perkembangannya Indonesia. Bahwa Indonesia kondisi keuangannya bangsa Indonesia ini kan lagi tidak begitu sehat. Problem yang kedua adalah soal pangan. Bagaimana memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Pak Presiden, Pak Jokowi punya cita-cita, duwe keinginan piye carane Indonesia ini tidak pada sektor ketahanan pangan tetapi kedaulatan pangan. Ketahanan pangan itu sing penting wong Indonesia itu mangan kabeh. Soal asale pangan iku saka ngendi enggak penting. Ada dari Thailand, dari Malaysia, dari Australia, dari segala macam. Cita-citanya Pak Jokowi, Pak Presiden, nggak mau ketahanan pangan, tetapi kedaulatan pangan. Kalau kedaulatan pangan, pangan itu harus dipenuhi sendiri dari seluruh rakyat Indonesia. Dari dalam negeri. Dari dalam negeri sendiri. Saya punya keyakinan, contoh kasus lah, Bojonegoro. Mestine Bojonegoro ini kan harus ada pemetaan. Sakjane kebutuhan beras piro, kebutuhan timun iki piro, kebutuhan brambang piro, kebutuhan terong piro, di jumlah kabeh. Baru setelah itu dipeta kondisi tanah yang ada di Bojonegoro. Dengan kondisi tanah kabeh yang ada di Bojonegoro ini baru dipetakan. Kalau nanam padi di mana? Luasannya yang ada berapa? Nanam terong di mana? Nanam brambang di mana, nanam pisang di mana, dan seterusnya. Setelah ada pemetaan baru diketahui kalau ini digarap dengan serius, kira-kira produknya ini surplus atau tidak. Nah, kalau surplus berarti Bojonegoro ini tidak hanya menyumbang pangan kanggo rakyat Bojonegoro, tetapi juga menyumbangkan pangan kepada seluruh Jawa Timur, bahkan Indonesia. Dan iki sing disampaikan Mbah Dul mau, cita-cita wong Bojonegoro yang sudah ditanamkan oleh Kang Yoto, Bupati Bojonegoro sebagai lumbung pangan. Energi, oke. Mbah Dul, Pak Oni, aku wis keliling sak Bojonegoro. Bagaimana caranya untuk mewujudkan pangan ini? Ternyata perilaku masyarakat Bojonegoro ini tani ini masih tani tradisional. Oh gitu. Jadi ilmu bertani ini itu ya ilmu yang diturunnya sejak zaman nenek moyang mbah-mbah biyen, teko saiki ya bertani ini ngono-ngono kuwi. Enggak ana perubahan. Saya yakin kalau pola berpikir pertanian ini tetap seperti itu, sampai kapanpun petani ini jadi miskin. Soalnya apa kok miskin? Soalnya Gusti Allah iku gak bakal nggawe tanah maneh. Sementara tanah ini kan biasanya warisan. Ada orang punya tanah 8 hektar, duwe anak 8, didum sak hektaran. Selasa hektar di anak loro, dibagi lagi saitan, dan seterusnya. Kira-kira semakin nanti hanya cukup untuk rumah untuk dan pekarangannya tok. Kira-kira kalau ini petani ya kan jadi miskin. Terus aku keliling di sekolah-sekolah. Saya pernah masuk di SMP. Saya tanya, sopo sing cita-citane dadi petani? Ternyata siji gak ana sing ngacung. Iki terus piye iki? Lagi piye cara mewujudkan lumbung pangan kalau generasi mudane gak gelem dadi petani. Sementara tanine tuwek-tuwek, wong wis tuwek-tuwek, sebentar lagi juga akan meninggalkan kita semua sing tuwek-tuwek. Lah kalau model petani ini juga masih model tradisional, ya sudah. Kira-kira ceritanya Kang Yoto itu tinggal cerita saja. Letak saya mencoba misalnya di Thailand, di Australia, di Belanda, di beberapa belahan negara-negara itu petani ini itu ternyata semangat-semangat. Petani ini sugih-sugih. Kalau petani sing
miskin. Kan petani ini gak ono sing macul. Lah, Gak ono petani ini sing ngarit. Nah, karena sing dibayangne karo bocah-bocah enom niki, nek tani kan mesti Ngarit. soro. Soro, Lah bagaimana yang akan datang ini petani ini gak soro. Lembah Dul karo Pak Oni ini lagi berjuang. Piye carane memenuhi lumbung pangan, petani-petani pinter, pola pikirnya ini berubah, pola tanamnya berubah, pemeliharaannya berubah, hasilnya harapannya ini betul-betul berubah. Iya. Jadi banyak. Iya, gitu. jadi betul-betul luar biasa. Petani bukan lagi miskin seperti itu, bukan lagi golongan rendah kayak gitu. Iya ya, Kang, betul. ya. Petani ini betul-betul Sampai gak gagah. enek sing duwe cita-cita jadi petani. Ah. Ya wes iki pemirsa, aku juga pengen tahu ini nanti trik dari Kang Kus untuk para petani di Bojonegoro khususnya ini seperti apa. Nanti dulu setelah yang satu ini. Ayo ngopi. Monggo Pak. Baik pemirsa, Anda masih di program Ayo Ngopi. Masih bersama dengan Kang Kuswianto dan juga Bapak Ibu para petani yang ada di Ngampel ini ya. Nah, ini tadi sudah diceritakan Kang Kuswianto kalau di Bojonegoro itu petaninya seperti ini. Nah, untuk merubah image agar petani ini nantinya sejahtera dan masyarakatnya pun juga ikut sejahtera, ikut makan dari produk sendiri gitu loh. Ini gimana triknya ini Kang? Triknya mindset mikire petani itu kudu diubah. Piye caranya Kang? Diubah dari pola pikir tradisional, sikap bertani yang tradisional menjadi petani sing modern. Piye carane sing biasane lahan sawah sing menghasilkan 1 hektar mung 5 ton, piye carane jadi 10 sampai 12 ton. Soalnya ono sing bisa seperti itu. Piye carane lahan-lahan sing ditangani terong ini, sing teronge ini kurus-kurus menjadi terong sing gemuk, lemu-lemu. Dari terong yang memproduksinya itu hanya panen 6-10 kali langsung mati. Piye carane saiki panene ini minimal 30 sampai ping 40. Ya. Yang berikutnya bagaimana terong dan lain-lain ini sing biasane buahnya iki mung sithik dadi buah sing akeh. Lah ini harus dirubah. Sekarang yang dirubah pertama kali apanya? Yang pertama kali dirubah ada pola bertaninya. Jadi pola tradisional, pola yang tergantung sama pupuk, dari pola yang biasanya macul dan lain-lain menjadi pola organik. Sehingga semuanya memanfaatkan alam untuk dikembalikan kepada alam lagi. Misalnya pari. Pari ini dimulai dari sing pertama adalah cara macule kudu bener. Piye enak teknik cara macul, gak asal macul lah ya. Nah, cara macule aja sampai macul menggali sawah ini lebih dari 20 cm. Soalnya tanah subur itu hanya 15 sampai 20. Kalau walian sampai ke jeron itu sing tanah nggak subur diwalik menjadi di atas. Itu akhirnya nanti hasilnya mesti gak apik. Baru setelah itu berikutnya setelah nggak apik cara milih bibit. Nah ini alhamdulillah ini ono bibit Lombok sing unggul. Ini ono bibit bayem sawi merah sing unggul, ana bibit sawi, ana bibit
bayem, ono bibit. Nah, Sawit. Pokoknya unggul semua. ini menunjukkan bahwa kelompok Mbah Dul ini sudah memulai sesuatu. Jadi nggak oleh nandur itu bibite sembarang. Sak genahe. Luwe-luwe bibite ini golekne sing elek. Nah, baru setelah itu bagaimana cara bertanamnya? Ini harus diajari. Diajari dengan yang benar. Misalnya kalau pari, sekarang ini yang lagi dikembangkan adalah jajar legowo. Kenapa kok kudu jajar legowo? Dan ternyata setelah jajar legowo dihitung, dapurane iki luwe akeh timbangane yang biasa dilakukan karo petani yang konvensional itu. Ini dapurane iki luwe akeh. Cara ndaute kalau pari kudu beda dengan yang biasa. Daud ini kan barang urip. Dudu barang mati. Betul. Biasanya bar Daud toaleni dibuak-buak. Itu stresnya itu semakin lebih lama. Nek ngarani nek petani nglilire iki kesuwen. Tapi nek diperlakukan yang baik, dilus-elus ya kaya ngurusi cewek ngono lho. Kalau perlakuannya ini baik, maka nglilire iki ya cepat. Ya, lah ini harus betul-betul diajari. Mana yang harus ditaruh di polybag dulu, mana yang harus dikasih apa Mbak Dul jeneng ini? Plastik supaya rumputnya ini tidak tumbuh dan lain-lain. Jadi diajari cara menanamnya. Tadi kan cari benih sudah, sekarang cara menanamnya. Baru setelah menanamnya ini dengan baik, baru diajari cara mupuknya. Biasanya mupuk nek pari itu kan langsung aja diwaur aja, biar langsung gitu. Pada saat pari nih durung lilir. Jadi kalau mupuk itu kudu ngenteni parine wis nglilir, oyote wis berfungsi. Kalau oyote belum berfungsi ndak bisa. Apa yang terjadi kalau dipupuk sementara oyote belum berfungsi? Pasti akan timbul gulma. Akan timbul rumput. Biasanya nek rumputnya akeh petani pusing. Kalau sudah pusing wis gak gelem matun, daripada matun soro-soro langsung disemprot. Nah, semprot gawe herbi. Kalau sudah disemprot gawe herbisida, pasti tanahnya ini akan rusak, tanah ini rusaknya sudah betul-betul sangat lama. Lah berikutnya baru pupuknya kudu milih. Carane milih itu kudu duwe cara. Sakjane tanah iku butuh apa? Ditakoni, tanah awakmu butuh apa? Terus tanahnya jawab ya kan? Ya tanahnya kudu jawab. Carane ada alatnya. Alatnya itulah nanti kalau beli kira-kira ya ndak mahal 2 sampai 3 juta. Ditancap ning tanah, nanti akan menerjemahkan ahli pertanian. Keasamannya bagaimana, kelembapannya gimana, tanah ini mengandung apa saja. Sehingga kalau tanam ini, oh ternyata butuhnya ini pupuk yang mengandung ini. Sementara ndak tani-tani kabeh rata-rata wis pokoke pupuk ya mesti urea. Nah, padahal kan belum mesti kalau dia butuh urea. Jadi harus takon sesungguhnya ini butuh apa. Karena dia dipupuk sesuai dengan kebutuhannya, saya yakin dijamin mesti matoh, mesti oke, kan kira-kira begitu. Baru setelah itu diramut dan seterusnya sampai besar sampai menjelang panen. Baru sampai diajari piye carane kalau kena homo. Diajari. Nanti kalau kena homo, piye carane ngatasi, termasuk obatnya sing paling apik, sing obat ini nggak bakal ngerusak tanaman iku opo. Nggak sembarang disemprot. Ternyata itu bukan menyelesaikan masalah, justru malah tambah masalah. Jadi prosesnya panjene ini mindsetnya kudu dirubah. Yang kedua pola pengerjaan tanahnya berubah.
bibitnya juga harus cari bibit yang bagus, pola tanamnya dirubah, memelihara sampai panennya dirubah, sampai nanti pasca panennya bagaimana caranya sampai nanti tidak jatuh. Karena petani wis males lah. Wis kadung kerja luar biasa esok sore, ndas digawe sikil digawe ndas, ternyata setelah didol jeblok regane gak payu, gak sumbut antarane pengerjaane karo dengan juale. Ini kan juga harus di pemerintah ini harus betul-betul melakukan proteksi. Nah, ini harus cari cara bagaimana ini betul-betul nanti bisa mengembangkan ini seluruhnya dengan bagus. Nah, iki aku yo heran, Kang. Sampean kan anggota DPR RI, tapi kok iso ngerti pertanian detil ngono koyo piye ya? Aku yo heran. Iki mau yo kaget lho, biasanya anggota DPR iki nek nggone gedung mewah, nek nggone ruang AC. Lah iki kok nek nggone tengah-tengah sawah iki mek opo batinku. Ya wis pemirsa, pokoknya tetap ikuti kami di program Ayo Ngopi. Monggo. Ya pemirsa, kembali lagi di program Ayo Ngopi. Masih bersama dengan Kang Kuswianto dan juga Bapak Ibu petani ini ya. Ini tadi sudah dijelaskan Kang Kuswianto kalau harus petani itu harus merubah mindsetnya. Nah, ini selama ini yang dilakukan Mbah Dul ini gimana Mbah Dul selama ini? Ya kita mencoba ya. Ini awalnya kan teman-teman ini komunitas peternakan gitu Mbak ya. Komunitas peternakan, terus ada beberapa yang menjadi apa istilahnya masalah, yaitu limbah peternakan menumpuk. Itu awal ceritanya begitu. Nah, padahal ini adalah sebuah peluang. Kalau limbah ini bisa dirubah menjadi berkah. Jadi kita olah-olah dengan teknologi rekayasa menjadi sebuah pupuk organik. Nah setelah jadi pupuk organik juga nggak terserap, artinya nggak kejual. Berarti kita berusaha untuk cari lahan sendiri. Jadi melalui Bapak Kepala Desa Ngampel sini diarahkan untuk mencoba mengolah tanah di wilayah sekitar yang menurut anggapan masyarakat itu adalah tanah yang kering, tandus dan seterusnya. Memang betul pada bulan-bulan pertama kita ya jatuh bangun, berdarah-darah, banyak orang yang mencibir, ngguwak duit dan seterusnya. Kayak nyanyi jatuh bangun ini. Tapi dengan ketelatenan dan kita olah menggunakan apa ya organik dari limbah peternakan, alhamdulillah hasilnya seperti ini. Dan itu juga tidak lepas dari guru saya yang memotivasi sejak awal penanaman Kang Kuswianto ini. Jadi waktu tanam tadi saya tunjukkan ini sudah berbuah dan wajib untuk disemai sendiri rumputnya, diwaton dewe, nader-nader dewe kok. Dan sekarang sudah kita mulai merasakan hasilnya, walaupun masih perlu banyak yang ditingkatkan. Jadi menanggapi tadi disampaikan oleh Kang Kuswianto, yaitu tidak bisa lepas dari teknologi pertanian. Sementara Mbak ya ini mencangkul masih kalau olah tanah awal itu sudah pakai traktor. Tapi untuk berikutnya membentuk gulutan itu sebenarnya ada teknologi lagi. Ya ini mumpung ketemu dengan Kang Kus dari DPR RI, ini mohon untuk difasilitasi hand traktor mini. Ya ini kukune petani saged dilihat sedaya ibu-ibu. Niki siwelen namine. Niki nek bengi ngerang semi, Mbak. Nah, ini padahal ada alat namanya hand traktor mini, kultivator itu ya. Tapi nek ngerti marino timun hasilnya akeh kan selali. Itu obat yang mujarab itu. Obat yang mujarab, ningali brambang, ningali sawi niku obat yang mujarab. Hasilnya ternyata akeh, setelah didol ternyata oleh duit akeh selali. Waras langsung niku. Jadi harapan saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan juga
ini perhatian dari Pak Kuswianto ya, yang dari DPR RI Dapil Bojonegoro Tuban, memberi motivasi ke kita. Dan juga harapan kami ini untuk difasilitasi ya sentuhan teknologinya. Ini yang sangat mendesak adalah memang hand traktor itu, dan juga pompanisasi. Pompanisasi yang bisa mengairi di wilayah sini. Itu harapan saya. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih dari Pak Kuswianto, juga teman-teman dari Biwan TV yang menyapa kami di kelompok kawasan sayur Ngampel. Terima kasih. Ya itu tadi dari Mbah Dul. Nah, kalau selama ini itu dananya dari mana, Mbah? Ini kajenge Pak Oni ya. Oh, Pak Oni, monggo Pak Oni iki iso tuku bibit, iso tuku alat-alat pertanian. Yang biasanya kalau duit ini. Oh, biasanya duit. Dulu dari BNI. Terima kasih Mbak. Jadi memang kebetulan, ya memang ide awalnya itu dari jagongan di kandang di peternak sapi dan kambing di sana yang ditempati di Pak Kis ini. Di situ kita ngobrol-ngobrol mengenai pertanian. Pertanian ini kandang yang di sana itu kan limbah anunya banyak, limbahnya banyak. Terus seperti Mbah Dul tadi di bagaimana kalau itu dibuatkan pupuk kandang supaya bisa dimanfaatkan yang baik. Kebetulan dari ngobrol-ngobrol itu teman-teman, ayo kita urunan. Dari patungan, urunan. Iya, urunan. Orang belum utangan ya? Belum. Soalnya kenapa kita harus, kalau kita mau bersentuhan dengan bank, kita harus membuktikan. Buktinya mana sih gitu. Nah, kita harus membuktikan dulu. Nah, dengan adanya ini kemungkinan kedepannya kita bisa memanfaatkan KUR, kredit usaha rakyat, yang sekarang ini pemerintah memang menggembor-gemborkan. Ini kredit yang dengan bunga kecil sekali ya, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pertanian dan peternakan. Masyarakat pertanian. Sampai saat ini kan juga ada asuransi pertanian juga. Jadi nanti di dalam petani itu melakukan pertaniannya, ini dijamin oleh asuransi. Jadi tidak was-was. Umpamanya kemarin ada sebagian kena banjir. Nah, itu ada yang menjamin, paling enggak minimal modal untuk menanam kembali ada, modal menanam kembali. Terus kemarin ini bawang merah memang biayanya agak mahal, tapi nanti kalau kita pengolahannya ini benar, kita perawatannya benar, 1 kintal ini paling enggak bisa 1 ton hasilnya. 1 ton hasilnya. Anggap aja kalau modal kita 1 kintal bibit, sekitar antara termasuk operasional dan lain sebagainya, pupuk, sekitar 8 juta. Kalau ini 1 ton dengan kondisi saat ini, anggap aja paling murah 20.000 lah, nggak usah terlalu mahal, Mbak. 20.000 kali 1 ton 20 juta. Ada margin yang cukup banyak ini. Ada margin cukup banyak. Kalau petani-petani nanti bisa memanfaatkan ini, jadi kalau kita bandingkan dengan padi, kemungkinan marginnya mepet sekali. Kalau ini kita perawatannya benar. Memang kalau bawang merah ini perlu ekstra, memang perawatannya perlu ekstra. Di musim hujan. Di musim hujan tapi kalau di musim lembang rambut wong ayu. Kalau mau wedake ono klambine. Rada larang. Tapi hasilnya sing delok kan seneng ya. Beda nek gak tau macak, gak tau anu kira-kira ngono to. Nek gak tau macak kira kan murah ya. Tapi sing nguasne rada sumpek to. Nah, ini seperti bawang merah. Bawang merah kadang-kadang petani itu kan cepat dan segera dapat hasil. Padahal kalau kita mau tahan dulu, menunggu harga yang bagus, baru kita lepas. Kita rawat dulu pasca panen kan, kita rawat dulu pasca panen. Ditunda jual, itu nanti kan kita bisa menghasilkan lebih bagus. Seperti ini, terong, ini kita kemarin juga bingung, pasarnya kita mana? Oke, jalan dulu. Nanti pasarnya kebetulan saya juga
Sambil Maksudnya, jalan juga. sambil jalan ya. Kemarin terong dari ini saya pasarkan kan sekolah-sekolahan. Kebetulan istri saya kan ngajar di Semean. Sambil jalan terong. Berarti promosi lo sekolahan. Ya, saya jual ke sana. Jadi sebetulnya pasar tidak sulit kalau di Bojonegoro untuk ini. Kurang ya? Kurang, Pak. Ya. Kurang betul. Pasar tidak sulit di sini. Untuk kangkung hampir setiap hari kita bisa jual di pasar malam hari. Kita pasar malam hari. Jadi pasar untuk hortikultura Bojonegoro tidak susah. Umpama nanti di sini memang massal dia melakukan pembelian ini, kami masih bisa membuat terobosan pasar ke Babat. Di sana ada pasar agro Babat. Nah, ada pasar agro Babat. Kalau bisa kita pasarkan memang di lingkungan kita sendiri ya, di daerah Kabupaten Bojonegoro. Oke. Nah, iki terakhir, Kang, piye iki melihat petani di Bojonegoro seperti ini? Iki pendapatnya sampean gimana, Kang? Pertama kan gini, saya merasa bahagia. Ternyata masih ada sekelompok orang yang betul-betul kreatif. Dia selalu berinovasi, belajar, dia menatap ke depan, tidak melihat ke belakang. Saya salut, ini ada Karang Taruna. Mas apa sampean? Mas Wawan. Mas Wawan. Aku heran nek liyane sing nom-nom iki gak gelem nyemplung sawah, gak gelem apa nyebone nyekel teletong untuk mupuk, tetapi ini kok sebaliknya luar biasa. Saya kira ke depan anak muda seperti ini betul-betul ditunggu kiprahnya untuk bertani. Dan tadi kalau dijelaskan hasilnya ternyata tidak kalah dan ternyata luar biasa. Sampai menikmati loh Mas jadi wong tani. Iya ya. Menikmati kan? Terpaksa toh. Nggak terpaksa, bukan sedih toh. Ya. Sebetulnya ada tanamannya ini, Kang. Ini ada temannya anak saya. Oh. Dia sarjana ekonomi di UNER. Oh. Tapi dia malah terjun ke sini kebetulan dia lagi sibuk. Sampai yang kene mulai jam piro? Mulai jam 6 tadi. Jam 6 sehari-hari sampai jam 10 sampai nanti sore lagi. Sore habis lagi kan panas. Kan enak ning omah kumpulan sarung. Iya. Ini kan contoh anak muda yang kreatif. Lah ini ada ibu-ibu, ada Pak Kis yang beternak, ini kan luar biasa. Jadi harapan saya Mbak Ari, tentu kelompok-kelompok ini tetap harus bersemangat, tetap mencari ilmu sebanyak-banyaknya, langsung praktek. Baru setelah ini virus ini dikembangkan di seluruh pelosok-pelosok seluruh kecamatan, desa-desa di Kabupaten Bojonegoro. Dan aku termasuk yang bagian ikut menyemangati. Nah, langkah berikutnya Mbak Dul, saya kira nanti harus betul-betul setelah ini ada integrated farming. Jadi ini ada lahan pertanian, di sana nanti ada peternakan, dan saya sudah melihat peternakannya di sana. Kemudian ada perikanan, nanti disambungkan dengan biogas. Kalau ngomong biogas berarti kan energi. Sehingga nanti petani-petani itu rumahnya, listriknya untuk masak, untuk ini dan lain-lain sudah cukup menggunakan biogas itu. Limbahnya nanti untuk bertani dan lain-lain sudah ini satu kesatuan. Dengan satu kesatuan ini saya yakin hidup ini menjadi hemat. Kalau hidup ini menjadi hemat, mudah-mudahan seluruhnya nanti tabungannya ku akeh. Kan kira-kira gitu, hasilnya bagus, tabungannya akeh. Sewaktu-waktu tabungannya akeh yang akan datang dimanfaatkan untuk pengembangan petaninya, untuk pengembangan sektor-sektor yang lain, untuk nyekolahnya anaknya yang lebih tinggi, untuk kalau ada kesehatannya terganggu dan lain-lain, duit ini wis ono. Tapi nek petani ini hasilnya elek, duitnya sithik, gering-geringen kanggo nyicil sepeda motornya gak cukup. Karena gak cukup akhirnya sepeda motor dijukuk karo BNI. Tapi nek saiki kan alhamdulillah ternyata ini luar biasa dan ini adalah bagian dari kelompok
kemarin saya ke Gondang, ada kelompok tani namanya Sirikandi, cewek-cewek, nanti suatu saat ajak Rono, semangatnya luar biasa, Mas Baja. Jadi ternyata orang-orang Bojonegoro ini ketika disentuh oleh teknologi, Kang Yoto saya kira juga luar biasa. Kenapa saya cerita Kang Yoto? Kang Yoto itu memotivasi petani-petani di desa luar biasa. Dan kebetulan ini kan sahabat saya sejak muda, saya tahu pikiran ke depan beliau, dan saya kira ini adalah masa depan buat orang Bojonegoro. Saya kira ini harus ditangkap secara keseluruhan sehingga orang Bojonegoro ini menjadi semangat-semangat. Ke depan harapannya betul-betul penghasilannya luar biasa. Kalau itu kira-kira harapannya goal akhirnya kan bahagia. Ya, kira-kira itu sehat, duit ya. Jadi kira-kira kan sehat atine, akhlaknya bagus, sehat pikirane, kan kira-kira sehat keterampilannya, ya sehat Kantongnya. Ya kira-kira itu kantongnya ya sehat. Sehat atine tok karo sehat pikirane kantonge tong pes. Ya susah, tapi kalau ini sehat, atine sehat, pikirane sehat, keterampilannya juga berteknologi sesuai dengan tuntutan saat ini, saya yakin akan ada percepatan yang sangat luar biasa. Dan percepatan-percepatan ini harus dikejar oleh seluruh masyarakat Bojonegoro. Waduh, iya, Kang Kuswianto ini adalah anggota DPR RI dari Dapil Bojonegoro dan Tuban. Jadi menerapkan sistem ini juga nggak cuma di Bojonegoro, di Tuban juga. Tapi nek piye iki Bapak Ibu, nek Kang Kuswianto mimpin Bojonegoro ae. Setuju to ra iki? Setuju. Gosek ya Kang ya kuwi ya. Ya itu tergantung wong Jonegoro. Kalau wong Jonegoro alhamdulillah gelem, ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nek wong Bojonegoro gak gelem, ya ndak tahu, terserah. Sekarang yang berkuasa kan rakyat. Ayo wes, pokoknya dukungannya Bapak Ibu semuanya ini ya. Bojonegoro, Baik pemirsa, ayo ngopi. Ini saya sudah berbincang-bincang dan besok kita ketemu lagi ya Kang ya. Oke. Di tempat yang berbeda ya. Di tempat yang Oke berbeda. pemirsa, dan demikian dialog kita dengan bersama. kopi yang berbeda. Iya, kopi yang berbeda. Iki timune enak. Oh, Aku gitu. entek siji. Ya wes, kita pamit dulu pemirsa. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo ngopi.